Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur pujian kami kepadamu oleh karena kebaikan, anugerah, pertolonganmu, kasihmu yang terus kami boleh nikmati hingga pada malam hari ini. Ketika kami melihat diri kami, sesungguhnya kami tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kasih-Mu yang begitu besar lewat Yesus Kristus yang mengampuni kami, itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk terus boleh memuji, memuliakan Engkau, dan menunjukkan bahwa betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami kembali untuk boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu yang Engkau kasihi, yaitu Henok. Kami berdoa, biarlah Tuhan akan menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kami semua yang boleh mendengarkan. Kami sungguh-sungguh rindu bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dari satu tempat ke tempat yang lain, biarlah Tuhan akan menolong kami semua untuk membukakan mata rohani kami, mengerti maksud Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkanlah waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kuasailah kami semua, kuasailah semua peralatan yang boleh kami pergunakan ini, supaya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Shalom, Bang. Baik, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Henok. Kita tahu bahwa Henok adalah salah satu tokoh Alkitab yang begitu terkenal ya. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 5. Harusnya kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 32, tapi kita akan mulai dari ayat yang ke-18 saja. Ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakannya untuk kita, dan kemudian nanti kita akan baca Ibrani 11 ayat 5. Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai dengan 32. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Baik, teman-teman semua, kita baca Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
Nah, ketika kita membaca Kejadian pasal yang kelima, maka kita akan melihat di sana di dalam istilah teologi disebut dengan istilah Toledo. Toledo itu adalah semacam silsilah yang kemudian kalau kita membaca silsilah dan keturunan itu, kita membaca bahwa yang dikisahkan di sini adalah kalau kita membaca nanti dari ayat pasal 5 ayat 1 itu adalah daftar keturunan daripada Adam. Bagaimana kemudian dari Adam itu diturunkan melalui gambar dan rupa Adam. Di ayat yang ketiga pasal yang kelima, setelah Adam hidup 130 tahun yang memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Dan kalau kita lihat dari Adam sampai dengan Nuh itu ada 10 generasi. Maka kalau kita perhatikan apa yang sudah kita baca tadi, sepintas bagi beberapa orang ini membosankan. Ketika membaca silsilah-silsilah seperti ini membosankan. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam silsilah di kitab Kejadian ini, kita akan melihat bahwa penulis itu menggunakan pola A, memperanakkan B. Misalnya Adam memperanakkan ini, si ini memperanakkan ini, dan setelah itu dijelaskan kemudian si A hidup beberapa tahun dan kemudian dia mati. Dan kalau kita memperhatikan selalu diakhiri dengan kemudian dia mati. Ini mau menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup manusia itu sangat singkat. Satu tujuan penting dari silsilah yang kita perhatikan di dalam kitab Kejadian ini adalah untuk menyatakan bahwa kematian itu sudah masuk ke dalam hidup manusia sebagai akibat dari manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita perhatikan bagaimana nama demi nama berlalu, semuanya berbicara mengenai memperanakkan hidup, lalu kemudian diakhiri dengan kata mati. Maka seluruh manusia diperanakkan menurut gambar rupa Adam yang adalah manusia berdosa, dan ketika dia hidup sekian lama, pada akhirnya manusia berdosa itu akan mengalami kematian. Dan inilah sesungguhnya gambaran daripada hidup manusia yang ketika dia lahir, maka dia akan mencapai satu titik yang disebut dengan kematian itu. Mengapa penulis kitab Kejadian ini menuliskan harus repot? Kenapa enggak dia sebutkan saja? Lalu semuanya lahir, hidup, dan mati. Tetapi dia tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia ingin menyampaikan bahwa kata lahir, hidup, dan mati adalah suatu kutukan bagi umat manusia yang bersifat pribadi, bersifat personal. Dan kalau kita perhatikan nanti narasi kata lahir, hidup, dan mati di dalam Kejadian pasal yang kelima ini, ada satu kisah yang berbeda, yaitu tadi sudah kita baca, yaitu bagaimana penggambaran yang disampaikan kepada yang bernama Henokh. Sehingga pasal 5 ini menjadi menarik. Henokh yang merupakan keturunan ke-7 dari Adam membuat kisah di dalam pasal 5 ini menjadi berbeda. Di dalam konteks Kejadian pasal 5 ayat 5 sampai dengan 32, penulis kitab Kejadian keluar dari pola yang biasa dipakai untuk menyoroti aspek kehidupan Henokh yang unik. Di mana dikatakan Henokh sudah tidak ada lagi sebab ia sudah diangkat oleh Allah. Maka kata tidak ada lagi, ini kita tidak bisa mengerti bahwa dia dibunuh, mengalami kematian, melainkan harus kita pahami dengan pengertian bahwa istilah dengan rapture atau terangkat ke sorga. Konsep mengenai rapture ini kita juga bisa lihat di satu orang tokoh Alkitab yang setelah itu yang namanya Nabi Elia, dan akan terjadi nanti sesungguhnya gambaran, saya akan jelaskan ini nanti kepada kita, itu adalah gambaran bagaimana sesungguhnya apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang percaya ketika Yesus datang kedua kalinya. Nah, mari kita lihat, karena kita hari ini berbicara tentang studi tokoh, yaitu Henokh, mari kita lihat siapa sesungguhnya Henokh ini. Kalau di dalam kitab Ibrani, Henokh itu dikenal sebagai salah satu dari pahlawan iman. Henokh adalah tokoh Alkitab yang sangat menarik. Karena kalau kita memperhatikan nanti memang di dalam Alkitab itu dia di dalam Alkitab hanya sebanyak 3 kali dia dicatat, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 5,
Ibrani pasal 11 dan di Yudas 14, walaupun nanti kita akan lihat di dalam silsilah yang dicatat di dalam kitab Keluaran, Tawarik, dan Lukas, tetapi itu hanya pengulangan dari silsilah yang sama di dalam Kejadian pasal yang kelima. Maka kalau kita lihat di sisi yang lain, Henokh ini merupakan tokoh yang sangat terkenal. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengalami kematian. Hanya 2 itu di dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Dari silsilah yang kita baca itu tadi, semua selalu diakhiri lalu dia mati. Tetapi Henokh berbeda. Dan kebanyakan orang kalau di sekolah minggu ditanya siapa yang tidak mati, yang diangkat oleh Tuhan, orang mengatakan Henokh dan Elia. Dan hanya sebatas itu. Tetapi tidak secara menyeluruh tentang kehidupan daripada Henokh. Dan itu yang akan kita lihat nanti. Nah, sebelum semakin jauh, siapa sesungguhnya Henokh? Nanti di dalam Alkitab ada 2 orang yang dicatat bernama Henokh, dan dia adalah orang yang berbeda. Nah, yang pertama itu, Henokh yang pertama adalah anak sulung daripada Kain. Kain saudara Habel, Kain itu membunuh Habel. Dan kemudian anak pertama daripada Kain itu adalah Henokh, dan satu kota dinamai menurut namanya. Kita bisa baca itu di Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota Henokh menurut nama anaknya. Dan Henokh, anak daripada Kain ini adalah keturunan yang memberontak kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa yang kita sudah bahas itu tadi, Henokh sebagai keturunan Set yang memelihara pengenalan akan Allah. Jadi nanti jangan salah, ada 2 Henokh, dan yang kita bahas di dalam topik kita hari ini adalah Henokh sebagai keturunan daripada Set, bukan keturunan daripada Daud. Apa arti nama Henokh? Henokh itu artinya patuh dan berserah. Ayahnya adalah Yared, dan anak laki-lakinya itu Metusalah, dan ada yang lain tapi tidak dicatat oleh Alkitab. Dan disebut pertama itu di Kejadian 5 ayat 18, dan namanya disebutkan 19 kali di dalam Alkitab. Kitab yang menyebut yaitu kitab Kejadian, 1 Tawarik, Lukas, Ibrani, dan Yudas. Dan dia tidak mati, tetapi dia diangkat. Dan terakhir disebutkan di dalam Yudas 1 ayat 14. Umurnya selama dia berada di dalam dunia 365 tahun. Dan itu sama dengan hari di dalam 1 tahun, ya, 365. Dan melalui keturunan Henokh, nanti kita perhatikan di dalam silsilah di dalam Injil Lukas, ya, atau Matius, kita akan melihat bagaimana dari keturunan Henokh itu lahirlah Nuh, Abraham, Daud, hingga akhirnya menurunkan Yesus Kristus. Nah, apa yang bisa kita pelajari daripada seorang Henokh? Melalui kehidupan Henokh, ada beberapa hal yang dapat membawa kita mengerti tentang bagaimana kehidupan iman dari orang-orang kudus sepanjang masa. Yang pertama adalah kita harus memahami dosa itu kan sudah masuk di dalam dunia pada waktu itu. Adam sampai dengan Henokh itu keturunan ke-7, dosa itu sudah menguasai. Makanya manusia itu mengalami yang namanya kematian. Dan harus kita lihat apa yang membuat, karena nanti tadi kita sudah membaca bagaimana seorang Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi pertama, supaya orang bisa hidup bergaul dengan Tuhan, maka yang pertama harus dilakukan adalah rekonsiliasi. Karena kan akibat dosa manusia bermusuhan dengan Allah. Termasuk Henokh, Adam, keturunannya semua itu bermusuhan dengan Tuhan. Maka pertama harus ada dulu yang namanya rekonsiliasi atau pendamaian antara Allah dengan manusia. Dan kalau kita membaca nanti di Amos 3 ayat 3 menyatakan bahwa tidak mungkin 2 orang bisa berjalan bersama jika mereka tidak setuju atau tidak melakukan kesepakatan dulu. Maka kalau kita perhatikan, Henokh itu bisa bergaul dengan Allah karena dia sudah pertama mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan. Maka sesungguhnya hidup orang-orang percaya tidak akan mungkin kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita belum mengalami rekonsiliasi, belum didamaikan lewat Yesus Kristus dengan Allah. Tanpa itu tidak mungkin kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Maka kalau kita mengerti
di dalam konteks yang kita baca ini, secara keseluruhan di dalam Alkitab, tidak mungkin bagi manusia untuk hidup berjalan bersama dengan Allah tanpa mengalami perdamaian dengan Allah. Dan tidak mungkin bagi kita saat ini berjalan bersama Allah kalau kita belum melakukan rekonsiliasi dengan Allah lewat Yesus Kristus sebagai mediator kita. Yang kedua, kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari Henok adalah iman. Karena di dalam kitab Ibrani kita membaca bahwa Henok itu didaftarkan sebagai salah satu daripada pahlawan iman. Nah, hidup Henok sesuai dengan namanya, yaitu hidup yang berserah dan patuh. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan cara yang amat nyata, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Dan kalau kita lihat, memang di dalam Alkitab, dia dicatat adalah setelah 65 tahun. Sebelumnya kita tidak tahu. Dan Henok hidup seperti orang biasa. Lalu sesuatu terjadi ketika dia memperanakan Metusalah. Dan setelah Metusalah lahir, maka selanjutnya selama 300 tahun dia hidup bergaul dengan Allah. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Bagaimana digambarkan selama 300 tahun itu dia bisa bergaul akrab dengan Allah. Kalau kita kan kadang-kala kalau retreat kita bisa hidup bergaul dengan Allah dengan luar biasa ya. 1 minggu masih tetap dilakukan semua, 2 minggu masih. Tapi setelah itu mengalami pencobaan kiri kanan segala macam, mulai jatuh. Kemudian bangkit lagi, ikut ibadah, bangkit lagi, jatuh. Terus menerus seperti itu kehidupan kita. Tetapi Henok selama 300 tahun, dia terus hidup bergaul dengan Allah. Tidak pernah mundur. Jadi kalau kita menggambarkan bagaimana Henok itu seperti layaknya seorang kekasih yang setia, yang setiap hari tidak pernah absen untuk berbicara, berbincang-bincang dengan pujaan hatinya. Demikian Henok itu terus berbincang dengan Allah setiap saat. Baginya tidak ada hari tanpa berbicara akrab dengan Tuhan. Iman Henok mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang real, Allah yang ada, Allah yang hadir, Allah yang selalu ingin berhubungan dengan akrab dengan dirinya. Dan itu membuatnya hidup bergaul dengan Allah terus-menerus. Dia tidak mengalami yang namanya kekeringan rohani. Dia terus bisa berjalan dengan Tuhan. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Henok ini adalah Henoklah yang pertama di dalam Alkitab yang bisa melihat sampai dengan akhir zaman. Jadi Henok adalah orang pertama di dalam Alkitab yang membahas tentang eskaton, zaman akhir, eskatologi. Kitab Yudas, kalau kita membaca nanti di dalam kitab Yudas ayat 14 sampai dengan ayat 16, kita melihat di sana bagaimana kitab Yudas dituliskan supaya para pembaca berjuang di dalam mempertahankan iman. Sebab banyak orang fasik yang menyelusup di antara mereka. Di dalam Yudas 4 ayat 16 itu penulis mengutip Henok bernubuat mengenai kedatangan dan penghakiman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan nanti, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima yang sudah kita baca itu tadi, jarak antara Henok terangkat dan Nuh lahir, selisihnya itu sebenarnya 69 tahun. Jadi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, penulis kitab Kejadian menyatakan bahwa segala kecenderungan hati manusia pada waktu itu selalu melakukan kejahatan semata-mata. Artinya kita bisa lihat bahwa sebenarnya karena jaraknya itu kan hanya 69 tahun, Henok itu sebenarnya hidup atau tinggal di tengah-tengah angkatan yang begitu jahat. Dan kesetiaan Henok berjalan bersama dengan Tuhan pasti tidak terjadi dengan mudah. Kenapa? Karena dia berada di dalam lingkungan yang sebenarnya tidak mendukung dia. Lingkungan di sekitar dia sama sekali tidak mendukung. Karena apa? Karena di sekitarnya itu adalah orang-orang yang hidup dengan tidak benar, tidak mengindahkan Tuhan. Dan di tengah penderitaannya hidup di antara kefasikan manusia di zamannya, Henok yang akrab dengan Tuhan itu memberikan nubuat bagi zamannya mengenai penghakiman Tuhan.
Nubuat yang Henok nyatakan itu berlaku di dalam dua kategori. Pertama adalah akhir sejarah atau akhir sejarah manusia, dan kemudian di dalam sejarah. Penghakiman terakhir di akhir sejarah yang kita sebut dengan eskatologi atau eskaton itu mengajarkan bahwa semua manusia yang hidup di dunia akan mengalami yang namanya pengadilan Tuhan dan mengalami hukuman bagi yang tidak taat. Dan penghakiman yang terjadi di dalam sejarah sebenarnya menunjuk kepada nubuat mengenai datangnya air bah pada masa Nuh. Jadi di waktu anaknya lahir yang bernama Metusalah, disinilah sebenarnya ada nubuatan dari Henok, nubuatan Tuhan kepada Henok tentang apa yang akan terjadi pertama di masanya dan kemudian di zaman akhir nanti. Jadi nama Metusalah yang diberikan Henok kepada anaknya artinya adalah saat dia meninggal dunia berakhir. Dan kita tahu nanti kalau kita membaca itu setelah Metusalah meninggal maka air bah itu terjadi. Jadi Henok menaruh nubuat bagi zamannya pada nama anaknya sendiri dan itu sesuatu yang benar terjadi. Jadi kalau kita nanti baca di dalam sejarahnya itu kita bisa menghitung itu Metusalah itu hidup dari tahun ke-687 sampai 1656 dari Adam. Jadi Lamek hidup tahun ke-874 sampai 1651 dari Adam. Ini menunjukkan bahwa Lamek meninggal 5 tahun sebelum Metusalah. Air bah itu terjadi pada tahun ke-1656 setelah Adam, yaitu pada tahun yang sama ketika Metusalah meninggal. Jadi Metusalah adalah satu-satunya tokoh di Kejadian pasal yang kelima yang hidup lebih lama dari anaknya. Enos, Kenan, Mahalalel, dan Yared masih pernah hidup dengan Nuh. Tetapi ketika Nuh membangun bahtera selama 120 tahun hanya Metusalah dan Lamek yang masih hidup. Dan Lamek meninggal 5 tahun sebelum air bah. Sedangkan Metusalah meninggal pada tahun yang sama. Maka kalau seandainya Metusalah hidup, maka seharusnya dia ikut masuk di dalam bahtera itu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang benar. Ada para penafsir mengatakan bahwa Metusalah itu meninggal 7 hari sebelum air bah. Karena saat Nuh masuk ke dalam bahtera itu di Kejadian 7 ayat 7, beserta segala binatang ada jedanya itu selama 1 minggu, 7 hari sebelum air bah datang. Jadi banyak yang menafsirkan Metusalah itu meninggal 7 hari sebelum air bah itu datang. Jadi apa yang dinubuatkan lewat nama anaknya, yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui Henok, lewat nama Metusalah, ketika dia lahir maka berakhirlah hidup manusia, itu menandakan 2 hal. Pertama, pada masa itu lewat air bah, dan kemudian di masa eskaton, masa yang akan datang. Nah, yang keempat, kita melihat dari iman daripada Henok itu dia diangkat. Jadi Henok itu kita sudah baca tadi, dia hidup selama 365 tahun dan dialah salah satu dari kedua orang dalam perjanjian lama yang berangkat beserta badannya ke hadirat Allah tanpa melalui yang namanya kematian. Yang kedua adalah Elia. Dan kedua peristiwa ini merupakan sesungguhnya kilas lirikan PL bahwa Allah ialah Allah orang yang hidup. Dan bahwa dunia orang mati bukanlah jawaban terakhir terhadap soal nasib orang yang benar. Ini sebenarnya menunjukkan kepada kita kan banyak orang, para filsuf yang belajar, yang mengandalkan hal dan logikanya mengatakan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Tapi sesungguhnya kita bisa melihat dari kenaikan terangkatnya Henok dan Elia itu mau menunjukkan kepada kita ternyata ada hidup setelah kematian. Bahwa Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi masih ada sesuatu hal atau hidup yang akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya. Saya harap kita meyakini ini. Dengan percaya kepada Yesus, kita akan memiliki hidup yang kekal itu. Dan kemudian, di dalam Ibrani pasal yang 11, di sana dicatat bagaimana barisan nama pahlawan iman yang sudah hidup sebelum kita. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 1, mereka telah menjadi saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita.
Tujuan dari hal ini adalah agar kita dapat meneladani kehidupan mereka. Dan hidup Henokh adalah salah satu contoh agar kita hidup bergaul dengan Tuhan sendiri mungkin. Jadi kalau kita baca Ibrani pasal 11 itu, ketika dideretkan nama-nama pahlawan iman itu di pasal yang ke-11, kenapa itu dituliskan? Itu menjadi saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maksudnya adalah supaya kita belajar dari para orang-orang yang sudah mendahului itu. Kita meneladani mereka. Maka hidup Henokh, dari Henokh apa yang bisa kita belajar? Apa yang bisa kita teladani? Yaitu bagaimana dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia setiap hari berjalan dengan Tuhan. Hidup menggemakan suara kenabian di zaman ini mengenai kebenaran Tuhan. Jadi kenapa Henokh ini harus diangkat ke surga? Kenapa Henokh tidak perlu mengalami kematian? Tadi saya sudah sebutkan bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita melalui Henokh bahwa setiap orang yang beriman kepadanya tidak akan mengalami kematian kekal. Yesus juga mengatakan, dia adalah kebangkitan, dia adalah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu pelajaran penting yang bisa kita lihat dari Henokh. Jadi kita harus memahami bahwa ada lahir di dunia, ada lahir baru, ada mati jasmani, dan ada mati selama-lamanya. Tetapi ketika orang beriman kepada Kristus, dia tidak perlu mengalami kematian selama-lamanya. Henokh dimunculkan sebagai satu contoh akan kematian kekal yang tidak perlu dialami oleh orang-orang percaya kalau kita mau mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Itu sebabnya di Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan bahwa sebelum Henokh terangkat, Henokh telah memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi tanpa iman, dicatat di Ibrani pasal 11, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Baik, selanjutnya. Apa pelajaran lagi yang bisa kita lihat dari Henokh? Tadi saya sudah menyinggung ini bagaimana dia berjalan terus bersama dengan Allah. Bagaimana berjalan terus bersama dengan Allah itu yang pertama adalah hidup yang relevan. Dan kalau kita lihat itu dalam hidup Henokh, kita dapat melihat bahwa ia tidak hidup dekat kepada Tuhan dengan jalan menjauhi dari dunia di mana dia berada. Jadi dia hidup bersama dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia tetap berada dalam dunia ini. Ada beberapa orang yang kemudian supaya dia bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka dia mengasingkan diri. Dia bertapa dan lain sebagainya. Tetapi Henokh tidak. Dia tetap berada dalam lingkungan yang jahat itu. Dia tetap berada dalam dunia ini. Dan dia tetap menjaga imannya. Tetap relevan dia hidup. Dia tetap masuk ke dalam dunia menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Dan kalau kita bisa bayangkan, Henokh tidak hidup menjauh dan mengisolasi diri dari masyarakat pada zamannya. Tetapi dia menjalankan satu hidup di dalam Tuhan. Dan tetap dia berinteraksi dengan orang-orang di zamannya. Dan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tadi saya sudah menyatakan kepada kita, bagaimana dicatat di dalam Yudas, bagaimana dicatat kemudian di dalam Kejadian pasal yang ke-6, menyatakan bahwa Henokh itu hidup di zaman yang sangat rusak sampai Tuhan sendiri mengatakan bahwa hati manusia hanya merencanakan kejahatan senantiasa. Tetapi seorang Henokh itu menjalankan satu kehidupan yang tetap berintegritas, tetap relevan dengan dunia ini. Jadi dia bukan menjadi orang yang mengasingkan diri dari dunia, tapi dia tetap berada dalam dunia ini. Kita bisa belajar bahwa memang akan lebih mudah bagi kita kalau hidup menjaga integritas diri ketika kita tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar. Kalau kita hidup sendiri, kita mungkin bisa benar hidupnya. Kita bisa menjaga integritas kita. Ketika kita hanya hidup di dalam komunitas orang-orang Kristen. Kalau teman-teman kita semua adalah orang-orang yang sudah lahir baru, hidup dengan taat kepada Tuhan, ya kita malu kalau hidup kita tidak benar. Maka kita bisa berintegritas. Tetapi kalau kita hidup dengan orang-orang yang setiap hari itu melakukan kejahatan, apakah kita tetap bisa berintegritas? Inilah yang kita bisa belajar dari seorang Henokh yang terus bisa berdiri teguh
menjalani hidupnya, menyenangkan hati Tuhan, serta menerima penyertaan anugerah Allah senantiasa. Ada banyak orang yang ketika dia di dunia kampus, seperti kita saat ini, kita bisa hidup dengan benar, berintegritas. Tapi begitu masuk dunia kerja, hanya dia di situ. Hilang di telan alam, hilang di telan zaman. Ya kan? Kemudian kalau kita bertanya, ketemu 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang akan datang, bagaimana hidupnya? Apakah masih tetap setia mengikuti Tuhan? Coba tanya nanti alumni-alumni kita, misalnya yang 10 tahun yang lalu. Apakah mereka masih setia mengikuti Tuhan? Apa alasan-alasan yang akan diberikan? Ada begitu banyak yang diberikan. Kenapa? Karena dia hidup di tengah-tengah dunia yang hancur. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Di sekitarnya orang-orang melakukan ketidakbenaran ketika dia bekerja. Pertanyaannya, masihkah dia sanggup tetap berdiri teguh menjaga integritasnya? Kita belajar dari Henokh. Di tengah-tengah kondisi di sekitarnya yang penuh dengan kebobrokan, tapi dia tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita lihat. Dan hidup itu disebut dengan hidup yang konsisten. Dan kalau kita lihat nanti di dalam Alkitab, hanya 2 orang yang dicatat di dalam Alkitab yang disebut sebagai orang yang bergaul akrab dengan Allah, yaitu hanya Henokh dan Nuh. Dan atas karena itulah mereka diangkat. Jadi kalau kita dibandingkan dengan Nuh dan Nabi Elia, kita hanya menemukan bahwa tadi saya salah sebutkan ya, yaitu Henokh dan Nuh yang hanya disebutkan hidup bergaul dengan Allah. Dan kalau kita bandingkan Nuh dan Nabi Elia, kita hanya menemukan bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dalam ayat ini dalam bahasa Ibrani kata ahaulak, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan terjemahan walking with God, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Tadi saya sudah sebutkan tidak mungkin bisa berjalan dengan Tuhan kalau tidak ada rekonsiliasi. Dan kalau kita baca di Kejadian 5 ayat 22 itu menyatakan bahwa Henokh itu berapa lama dia berjalan dengan Tuhan? 300 tahun setelah ia memperanakan Metusalah. Dan kita lihat dengan jelas bahwa ia hidup benar di hadapan Tuhan selama 300 tahun. Maka disebutkan kata berjalan dalam konteks ini memberikan sebuah perspektif tentang bagaimana Henokh itu benar hidupnya di hadapan Tuhan. Bahwa berjalan dengan Tuhan dapat kita mengerti sebagai hidup mentaati Tuhan. Tetapi kata berjalan itu sendiri memberikan suatu nuansa bahwa di sana juga proses pergumulan dan konsistensi mengikuti Tuhan itu. Ya kan? Kalau disebutkan selama 300 tahun berjalan, berarti itu adalah satu kekonsistenan. Dan kalau kita baca itu mungkin kita lihat ya sederhana saja, tetapi mempunyai arti yang sangat dalam. Tidak mudah untuk dapat berjalan bersama-sama. Tidak mudah itu. Terus-menerus selama 300 tahun. Kalau 1 minggu, 1 tahun tidak jatuh, mungkin ada orang bisa bertahan. Tetapi disebutkan Henokh itu selama 300 tahun. Berjalan bersama Allah artinya tidak mendahului Allah. Tidak memegahkan diri. Tidak hidup menurut pikiran atau kehendak sendiri. Tidak hidup menurut arus zaman. Dan tidak melakukan apapun juga jika tanpa petunjuk, arahan, dan penyertaan Tuhan. Jadi berjalan bersama itu artinya sama-sama melangkah. Hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Jadi tidak ada mendahului Tuhan di situ. Henokh benar-benar menjadi salah satu contoh bagi kita tentang yang namanya ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dia bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan selama 365 tahun. Dia hidup dalam dunia tetapi dia tidak hidup mengikuti cara hidup dunia. Dia mengikuti cara hidup yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena dia sungguh-sungguh mengenal siapa itu Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengenal siapa itu Tuhan, tidak mungkin kita bisa berjalan dengan dia. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa berjalan dengan Tuhan? Kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, tidak mungkin kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi tanpa pengenalan, tanpa kasih, tanpa iman, tidak mungkin kita bisa mengikuti cara daripada Henokh. Ini adalah hal yang luar biasa sebenarnya kita bisa belajar daripada seorang Henokh.
Dan di Ibrani 11 ayat 5 yang sudah kita baca itu tadi. Karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Henok tidak meninggal, tetapi dia diangkat. Allah, kalau disebutkan, mengulurkan tangannya kepada Henok lalu membawanya ke surga. Ada satu kisah itu. Ada satu cerita bagaimana digambarkan seorang Henok itu berjalan bersama dengan Tuhan. Suatu ketika Henok berjalan dengan Tuhan, kemudian dia terus berjalan sampai saking enaknya dia berjalan dengan Tuhan, dia lupa pulang ke rumahnya dan Tuhan membawanya. Ada kisah yang seperti itu menggambarkan bagaimana saking senangnya dia kan, kalau kita misalnya berjalan dengan seseorang kita sukai kan, kita nggak lupa udah jam berapa ini, lupa pulang ke rumah ya kan. Kalau digambarkan Tuhan itu bersama dengan Henok, saking akrabnya bercerita, bercengkrama, sampai kemudian Henok tidak mau lagi pulang. Dia ingin tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu penggambaran itu diberikan. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari itu tadi, dari Henok itu, kita bisa belajar banyak hal dari dia. Bagaimana tentang ketaatan, bagaimana tentang kepatuhan, bagaimana tentang beriman kepada Tuhan. Dan sebagai penutup, orang percaya masa kini harus merenungkan hidup Henok sebagai teladan. Karena kita juga hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat dan tidak saleh. Kita saat ini berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Sekitar kita penuh dengan dosa. Di handphone kita penuh dengan dosa. Bagaimana kita tetap benar, tetap hidup berintegritas, tetap hidup menyenangkan Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Ketika kita kuliah, bagaimana kita menunjukkan hidup benar. Kalau kuliah online, kalau dosen mengatakan ujiannya tutup buku, apakah kita tetap tutup buku? Nah, ini kan salah satu yang sering ya. Saya biasanya daripada mahasiswa saya berdosa, maka ujian selalu open book saya buat. Ketika saya memberikan ujian daripada mereka jatuh, karena saya tahu nggak buka buku memang, tapi searching ya kan, sama aja sebenarnya. Nah, ini kita ada di dunia yang jahat sekarang. Apakah kita tetap hidup berintegritas? Apakah kita hidup taat, tetap taat kepada Tuhan? Yang kedua, sudahkah kita bergaul dengan Allah? Hidup sungguh-sungguh kudus, mengecam dosa, dan mengingatkan orang untuk melarikan diri dari murka yang akan datang. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan sekarang ini? Kita belajar dari seorang Henok. Dia tetap akrab dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan, saking senangnya Tuhan kepada dia, Tuhan mengangkat dia. Kalau Tuhan nggak senang kan nggak mungkin dia diangkat. Ini kita bisa belajar dan melihat bagaimana hidup yang akrab dengan Tuhan dari seorang Henok. Ketiga, apakah kita menantikan kedatangan kembali Kristus untuk membawa kita bersama dengannya untuk selama-lamanya? Henok yang diangkat, kemudian kita bisa belajar bahwa hidup kita tidak berakhir di dalam kematian itu, tetapi akan ada hidup yang selanjutnya, bagaimana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Apakah kita menantikan kedatangan Kristus kembali yang kedua kali itu? Atau kita ketakutan ketika kematian itu datang? Kematian adalah jalan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak mungkin, tidak usah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau seperti Henok yang diangkat Tuhan, tidak mengalami kematian. Enggak hanya Henok dan Elia yang seperti itu. Kita tidak akan bisa seperti itu. Walaupun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Kalau ada yang seperti itu, mungkin sudah dari dulu akan Tuhan. Kenapa Paulus tidak diangkatnya saja? Atau yang lain-lain. Artinya, kita bisa belajar bahwa hanya dua orang itu contoh yang diberikan kepada kita, bahwa kemudian nanti akan ada akhir daripada dunia ini. Dan kemudian bagaimana kita? Apakah kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali? Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita pasti menantikan itu. Tapi kalau kita belum percaya kepada Yesus, maka hal itu akan menjadi hal yang paling menakutkan bagi kita. Tapi bagi orang yang percaya, itu adalah sukacita yang paling besar, yang lebih daripada sukacita apapun di dalam dunia ini. Maka sebagai penutup bagi kita, ajakan bagi kita, marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari hidup bergaul dengan Allah. Mari melakukan kehendak Allah dengan setia. Sampai kapan? Seumur hidup kita.
Kalau pemazmur mengatakan sampai memutih rambutku. Itu artinya selama kita hidup, mari kita tetap setia dengan Tuhan. Ketika mahasiswa, banyak kita bisa berkomitmen, berintegritas. Tetapi setelah kita masuk dunia kerja, masihkah kita berkomitmen, berintegritas? Setelah masuk berkeluarga, masihkah kita menjaga hidup kita yang tetap setia kepada Tuhan? Henokh mengajak kita lewat Kejadian pasal yang ke-5 supaya kita hidup bergaul dengan Allah seumur hidup kita. Jangan mengikuti arus dunia ini. Jangan hanyut dengan dunia ini, tetapi tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi teman-teman semua, kita belajar daripada seorang Henokh yang berjalan dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang bobrok, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Dan hari ini pun kita ditantang untuk tetap hidup berjalan dengan Tuhan. Sekalipun dunia ini akan terus menggoda kita untuk jatuh. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tetap berkomitmen, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sama seperti Henokh, dia akan mampu melawan, bahkan akan terus berdiri tegak menghadapi apapun. Dan akan mampu terus berjalan menghadapi kehidupannya. Ketika kita tidak mengandalkan logika kita, tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Henokh, dia mengandalkan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kemampuan dirinya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau meneladani Henokh, maka kita bisa menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, mari kita di dalam hidup kita, orang-orang muda, apapun sekarang yang mungkin pergumulan kita. Apakah kita mungkin saat ini sedang jatuh di dalam dosa? Apakah mungkin hidup kerohanian kita sekarang tidak baik-baik saja? Maka lewat Henokh kita belajar bagaimana indahnya mengikuti Tuhan. Bagaimana indahnya bersama dengan Tuhan. Saking senangnya Tuhan dengan Henokh, maka dia membawa Henokh naik ke surga tanpa mengalami kematian. Kita diharapkan juga sama seperti Henokh ini, yang tetap berjalan dengan Tuhan. Sekalipun kita di dalam banyak masalah. Jatuh bangun di dalam kerohanian itu biasa. Henokh memang digambarkan dia tetap konsisten. Konstan dia mengikuti Tuhan. Tetapi ada banyak contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab. Kita melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan juga bisa jatuh. Tetapi mereka bangkit. Tetapi Henokh kita belajar kekonsistenan mengikuti Tuhan. Dari yang lain kita bisa belajar bagaimana ketika mengikuti Tuhan kita jatuh. Tetapi tetap mereka setia sampai dengan akhir hidupnya. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita pada malam hari ini. Ketika kita belajar dari Henokh, kita belajar tentang bagaimana hidup bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu bagi kami. Kami sudah boleh belajar dari seorang Henokh yang sungguh-sungguh mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana dia berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun tanpa berhenti. Tidak ada kami melihat dia surut di dalam imannya, tapi dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan benar-benar menyukai dia sehingga dia berkenan kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia. Kami tahu tidak mudah mengikuti Henokh, tetapi lewat firman yang kami baca ini, kami sungguh-sungguh belajar bahwa orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan kepadanya, dan kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan sangat-sangat senang ketika kami mau hidup taat di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami mengaku percaya kepada Tuhan. Ketika kami berjanji meninggalkan dosa-dosa kami. Kami tahu kami masih sering memberontak. Kami masih sering meninggalkan Tuhan. Kami meninggalkan pembacaan Alkitab. Kami meninggalkan doa-doa kami. Kami meninggalkan saat teduh kami. Tuhan ampuni kami untuk semua itu. Hari ini kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau belajar meneladani Henokh. Bagaimana dia sampai akhirnya Tuhan mengangkatnya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, itulah yang kami rindukan
dari hidup kami ini. Sekalipun mungkin beberapa kali kami terjatuh, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh sampai terjerembab. Tuhan akan mengangkat kami lagi. Karena itu kami mau, jikalau ada di antara kami yang mungkin saat ini sedang jatuh di dalam kerohanian, Tuhan, tolonglah kami, angkatlah kami dari keterpurukan kami. Kami rindu supaya kami menikmati hubungan kami kembali dengan Tuhan. Kami mau belajar dari Henokh ini supaya kami bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan disenangkan lewat kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tapi Roh Kudus Tuhan yang sudah Tuhan materaikan di dalam diri kami, setiap kami orang yang percaya, itulah yang mengajari kami bagaimana caranya kami hidup beriman di tengah-tengah dunia ini. Kami mau supaya kami merendahkan hati kami, supaya Tuhan bisa memimpin kami, Roh Kudus bisa memimpin kami, berjalan setiap hari, mendengarkan Engkau, mengikut Engkau di dalam hidup kami ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.